Hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Kali ini kita punya sepatu yang unik. Ini adalah Under Armour Future X2. Nah, secara singkatnya sepatu ini adalah mirip banget teknologinya sama sepatunya Stephen Curry ataupun Curry Brand. Dia pakai Under Armour Flow, kemudian bahan atasnya juga terlihat simple, lalu dia bobotnya juga sangat ringan. Jadi mirip-mirip sepatunya Stephen Curry dari Curry 8 sampai Curry 10. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, enaknya dia harganya lebih murah, 2 juta rupiah, dan Anda bisa mendapatkannya di NCR Sport. Klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa masukkan kode promo Headsis untuk free ongkir. Oke, saksikan video reviewnya sampai selesai. Ya, dibanding dengan seri pertama, Future X kedua ini punya tampilan yang unik. Dia bantalan flow-nya ini dibuat dengan tampilan yang berbeda ketimbang Curry Brand. Dia lebih unik aja gitu dengan ada potongan-potongan seperti ini. Walaupun kita lihat kalau bahan traksinya atau desain traksinya itu sama persis dengan Curry Brand. Lalu kita lihat ada beberapa detail seperti tulisan flow di samping, lalu ada Under Armour Future X2 di bagian lidah, dan logo Under Armour di kanan dan di kiri. Memang sepatu ini simpel banget, seperti yang seri pertama juga. Lalu ada tulisan juga Under Armour di bagian plastik bawahnya ini. Oke, uniknya sepatu ini cocok untuk segala karakter kaki. Buat saya yang kakinya agak lebar, menggunakan sepatu ini dengan ukuran true to size juga nggak ada masalah. Di bagian depan ini cukup aman, dan dia di bagian sampingnya lebih lebar ketimbang sepatunya Stephen Curry. Nah, langsung aja kita akan bahas soal traksinya. Soal traksi nggak perlu diragukan lagi karena benar-benar mirip dengan teknologi yang ada di Curry 10, Curry 9, dan Curry 8. Saya benar-benar nyaman sekali gocek-gocek dengan sepatu ini. Mau gerakan lateral ataupun berhenti lurus, semuanya bisa ngerem dengan pakem. Ini benar-benar nyaman untuk stop and go. Tapi buat Anda yang tidak suka sepatu terlalu kesat, lagi pula dia juga tidak menimbulkan bunyi berdecit, kayaknya Future X ini juga bukan salah satu yang Anda sukai. Kemudian kita bisa bilang kalau traksinya ini juga sama persis kekuatannya, jadi jangan sekali-sekali gunakan untuk outdoor karena selain dia kalau kotor susah banget dibersihkan, dia juga ada bagian-bagian yang gampang banget halus, kayak di bagian samping, kemudian di bagian belakang sini biasanya mudah sekali aus. Lantas kalau sepatu ini berbicara transisi, dia bagus banget. Jadi buat Anda yang suka lari-larian, ini sepatu fleksibel banget buat Anda. Jadi cocok banget, terutama buat guard-guard kecil nih yang mengandalkan kecepatan kalau main, nggak ada capek-capeknya. Kayaknya pakai sepatu ini juga akan nyaman banget. Ya, kita lihat juga bagian telapaknya ini kalau buat bermanuver enak banget, dia agak rounded gitu. Jadi buat Anda kanan kirinya tuh nggak bakalan ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan, dia gampang banget rusak. Ini sepatu baru dipakai 2 kali dan mainnya juga nggak terlalu ekstrim. Tapi udah kelihatan bahwa traksinya udah beberapa bagian yang udah mulai luka. Nah, ini sangat disayangkan karena durability-nya tidak terlalu oke. Secara keseluruhan untuk traksi nilai 9. Ya, kemudian kita membahas bantalan sepatu ini. Nah, kalau Anda udah menggunakan Curry, kemudian Future X ini rasanya juga sama. Buat Anda juga yang bobotnya berat, biasanya di awal penggunaan tidak akan langsung nyaman karena sepatu ini bisa dibilang cukup panas dan membutuhkan waktu break in untuk membuat impact protectionnya lebih baik. Di awal percobaan ini terasa kaku, kemudian dia juga tidak terasa empuk banget,
Apalagi karakter Flow ini juga tidak menghadirkan sepatu yang membal. Jadi ketika Anda lompat-lompat kemudian mendarat, dia juga tidak akan sangat meredam. Nah, untuk sepatu ini Anda juga harus menggunakannya beberapa kali dulu untuk membuat bantalan Under Armour Flow terasa lebih baik lagi. Tapi keunggulan utama dari bantalan sepatu ini adalah bobotnya jauh lebih ringan dari sepatu-sepatu yang lain, dan saya suka banget buat lari-larian pakai sepatu ini. Apalagi buat Anda yang menggunakannya juga basket kemudian kasual juga, ini adalah salah satu yang paling fleksibel untuk Anda gunakan. Untuk bantalan saya beri nilai 8,5. Ya, untuk bahan atas inilah yang menjadi sorotan utama, karena ketika Anda membeli sepatu seharga 2 juta, tentu Anda berharap banyak banget ornamen penting ataupun karakter dari sepatu tersebut. Tapi kalau Under Armour Future X ini terlihat simple banget, dan banyak orang yang mengira saya menggunakan sepatu running untuk bermain basket. Pada saat saya menggunakan sepatu ini, banyak orang yang nggak tahu ini adalah sepatu basket. Nah, emang tampilannya simple banget kayak gini. Di bagian depan dia menggunakan mesh yang cukup tipis, jadi tidak membutuhkan waktu break-in yang terlalu lama. Dia juga tidak terasa panas karena banyak banget ventilasi. Anda bisa lihat di sini cukup banyak ventilasi. Lalu di bagian luarnya ini ada fuse overlay yang memagari sepatu, dan kuncian di bagian depannya jadi sedikit lebih baik. Nah, kalau di bagian samping ini ada yang menjulur nih, tekstil. Jadi dia dari bagian depan sampai ke belakang melingkar sampai bagian dalam ini. Jadi ini mungkin satu-satunya kombinasi yang ada dari sepatu ini biar nggak polos-polos banget. Kalau lidah, kita lihat, wah ini lidahnya sih lebih menarik daripada Curry Brand. Terutama di Curry 9 ataupun Curry 8 yang lidahnya terlalu minim. Karena untuk Future X2 ini, lidahnya cukup lebar, kemudian paddingnya juga sesuai, udah oke banget. Jadi pada saat dipakai dan Anda mengikat tali dengan kencang, itu nggak ada perasaan yang namanya sakit ketika tali menjerat pergelangan. Kemudian kita lihat di bagian pergelangan memang ada padding, tapi tidak terlalu banyak. Kemudian kolarnya juga tergolong tipis. Nah, bagian-bagian ini mungkin akan rusak lebih dulu ketimbang bagian yang lainnya. Apalagi biasanya kalau Anda masukin talinya ini lubangnya dari atas, ataupun Anda biasanya menggunakan kaos kaki yang cukup bertekstur, nah itu biasanya bikin rusak dari bagian kolar itu sendiri. Masih di lidah, kita lihat di bagian bawahnya ini ternyata dia bahannya sama dengan yang atas. Jadi biasanya kan kalau beberapa sepatu tuh di bagian bawahnya lebih lentur, lebih fleksibel, lebih banyak ventilasi. Sementara kalau ini benar-benar memiliki bahan mesh yang sama, jadi dari bawah sampai bagian lidah itu benar-benar bahan yang sama. Lalu kita bicara soal tali. Kalau talinya ini standar tapi udah cukup banget. Jadi dengan mengikatnya sekali aja itu udah cukup maksimal. Oke, kita lihat bahannya udah itu aja. Ada pull tab di depan dan di bagian belakang untuk memudahkan Anda masukin kaki ke dalam sepatu. Sisanya kami lihat ini adalah sepatu yang simple banget untuk harga 2 juta rupiah. Nah, tapi karena simpel tersebut, ada beberapa orang yang memang tidak ingin terlihat ketika bermain basket. Dia orang yang humble, yang tidak neko-neko. Nah, ini kayaknya sepatu yang paling cocok untuk Anda. Oke, untuk bahan atas kami berikan nilai 8. Yang terakhir kita akan membahas soal kuncian. Nah, kalau sepatu basket itu memang keunggulannya dari sektor kunciannya, walaupun dia tampilannya seperti sepatu running, tapi dia punya kekuatan yang cukup oke. Nah, di bagian tengahnya ini ada plastik yang menjulang, dan ini membuat sepatu jadi tidak over fleksibel. Jadi cuma bagian depan aja yang gampang ketekuk, sementara di bagian tengahnya ini agak kaku. Nah, kalau Anda masukin kaki Anda ke dalam sepatu, ini tuh pergelangannya juga udah langsung terkunci walaupun terlihat potongannya pendek. Nah, ini kelihatan ada padding yang melingkar, itu udah benar-benar nyaman buat kaki Anda. Anda tinggal kencangin aja tali sepatunya, jadi udah langsung terbungkus dengan baik. Lanjut ke bagian depan. Bagian depannya itu memang agak lentur, tapi kalau Anda misalnya lagi bermanuver ke dalam,
ini ada fuse overlay yang bikin bahan tersebut jadi lebih kaku. Tapi sayangnya kalau Anda misalnya mainnya suka godek-godek dan sepatunya terlalu pas, biasanya kuku Anda tuh gampang kesakitan karena dia langsung mentok. Nah, itu beberapa kali pakai biasanya kuku Anda bisa langsung hitam tuh. Kemudian kalau untuk kuncian bagian tengah saya suka sih. Jadi kayak ini sepatu yang simple banget, ngebungkusnya gampang, ngikatnya juga gampang. Dan udah langsung praktis aja gitu buat berlari. Nah, untuk memaksimalkan kuncian bagian tengah, dia punya semacam flywire seperti ini. Jadi dia bisa langsung dikencenginnya mudah banget. Kemudian untuk mengendorkannya juga sangat mudah. Kemudian kekurangan yang saya rasakan selain sepatu ini ada selip, dia kalau digunakan orang-orang yang bobotnya besar kemudian mainnya cukup agresif, kayaknya bahannya terlalu tipis deh. Jadi mungkin Anda tidak akan merasa aman ketika menggunakannya, terutama kalau masih bermain sangat eksplosif. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian kami berikan nilai 8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda yang punya budget tidak sampai 2,7 juta untuk membeli sepatu Stephen Curry, tapi penasaran banget pengen cobain sepatunya Stephen Curry seperti apa, Anda mungkin bisa membeli sepatu ini dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Kemudian selain dia feel-nya sama, dia juga bobotnya ringan banget. Ini sepatu yang oke punya buat Anda jalan-jalan ke mall. Lagi pula kalau Anda juga tidak ingin terlihat nyentrik dengan sepatu-sepatu basket kekinian, ini salah satu rekomendasi buat Anda. Tapi bagi sebagian orang tentu mengeluarkan kocek mencapai 2 juta rupiah, tentunya ingin membeli sepatu dari pemain-pemain basket idola mereka. Nah, itu yang membuat Future X mungkin tidak banyak yang menggunakannya, terutama di pasar Indonesia. Nah, walaupun terlihat simpel, tapi dia sudah teruji dan sudah digunakan para pemain NBA seperti Patty Mills dan ada beberapa bintang ataupun brand ambassador dari Under Armour. Oke, saya suka sepatu ini walaupun tampilannya tidak terlalu menggugah, tapi dia tergolong cukup unik. Secara keseluruhan, nilai yang paling tepat adalah 8,5 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke, bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.